Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, hari Jumat merupakan Yaumul Bid, hari kemenangan, yang mana kalau orang Arab itu biasanya sering memberikan salam kepada teman-teman sesama Muslim dengan ucapan Jum'ah Mubarakah. Kalau ketemu orang sahabat sama Muslim setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat kepada keluarganya itu Jum'ah Mubarakah gitu ya. Merupakan hari raya mingguannya umat Islam, itu hari Jumat. Nah, maka dengan mengadakan pengajian di hari Jumat itu merupakan salah satu amalan yang luar biasa gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bisa istiqomah setiap hari Jumat. Dan saya juga punya prinsip ya, kalau ngaji itu nggak lama-lama. Jadi ngaji nggak usah lama-lama, yang penting apa yang sudah dipelajari itu perlahan bisa kita praktekkan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Kitab ini adalah kitab Arba'in Nawawi, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi, merupakan intisari dari agama Islam itu sendiri. Dan pengajian ini nanti bagi teman-teman boleh bertanya. Namun untuk bertanya itu tetap ada tata caranya ya. Jadi bagi yang mau bertanya itu bisa menulis di kolom chat ya. Ketika saya nerangkan ada yang tidak paham, langsung teman-teman tanyakan di kolom chat atau pertanyaan apapun, sehingga nanti ketika selesai saya menjelaskan itu saya sudah bisa menjawab pertanyaan. Jika seandainya nanti ketika saya sudah selesai menjelaskan dan saya melihat tidak ada pertanyaan di kolom chat, maka berarti saya husnudzon ya, teman-teman sudah paham semua dan pengajian ini kita tutup gitu ya. Jadi bukan saya selesai menjelaskan kemudian saya buka sesi tanya jawab, itu enggak. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan aja tulis di kolom chat ya. Kemudian nanti ketika saya selesai menjelaskan itu saya sudah punya gitu bahan pertanyaan atau yang harus dijawab gitu ya. Jadi bukan kayak nunggu ayo siapa yang tanya, enggak. Itu paham ya teman-teman ya. Oke, baik, ini siapa yang mau membaca hadisnya ya? Ada yang mau? Monggo. Mas Puji. Enggak mas, Ustadz aja mas yang baca. Ustadz aja yang baca. Ini Mas siapa ini? Mas J ini siapa ini? Mas J. Rizal ini dari Banten ya, Rizal.
Nggak ada yang mau baca. Oke, berarti kalau itu minggu depan Mas Puji yang harus baca persiapan ya untuk hadis kedua nanti. Gimana? Siap Mas? Baca aja, cuman ada harokatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan amal itu tergantung dengan niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Bushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan. Maksudnya diriwayatkan itu adalah yang membacakan hadis ini itu adalah dua imam ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, ulama, sampai terakhir adalah ke Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menuliskan hadisnya dalam sebuah kitab. Dan itu sudah ujung, sudah terakhir gitu ya. Baik, ini membahas tentang niat gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu ya tergantung apa yang diniatkan gitu. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya mengharap ridha Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu ya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dicapai, awimru'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu ya pada sesuatu yang ya telah hijrah. Maksudnya ya maka hijrahnya itu ya karena dunia dan perempuan ini tadi. Nah, ini kenapa kok membahas tentang hijrah? Pertama yang perlu difahami adalah arti hijrah itu sendiri ya. Apa sih hijrah itu? Ya, hijrah itu adalah bentar ya. Al-hijrah ini ya. Al-hijrah mufaraqatu dari kufri ila dari Islam. Jadi hijrah itu adalah pergi dari negara kafir menuju negara Islam. Yang mana ini kejadian hijrah itu adalah ketika zaman Nabi Muhammad. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang mana di kota Mekah saat itu umat Islam masih baru, itu ditindas. Karena Islam masih minoritas, masih sedikit ya. Itu ditindas sampai diboikot. Padahal Mekah itu adalah rumah atau tanah tempat lahirnya gitu ya. Istilahnya ya negaranya sendirilah. Orang-orang yang mulai kecil udah ada di Mekah sampai besar, sudah rumahnya, keluarganya juga di sana, dan dia memilih masuk Islam, banyak sekali dari sana keluarga dan juga teman-temannya yang memusuhi dia karena masuk Islam tadi. Nah, akhirnya Rasulullah memerintahkan ya semua sahabat
yang Islam pada waktu itu yang ada di Mekah untuk hijrah, pergi ke Madinah, yang mana di Madinah itu sudah dibaiat bahwasanya di Madinah nanti umat Islam akan diterima dengan baik, gitu ya. Jadi ini adalah kisah dulu ketika hijrah. Nah, kemudian adanya hadis ini itu merupakan sebuah peringatan gitu bagi para sahabat. Makanya sahabat itu macam-macam gitu ya. Ada yang dia hijrah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya gitu ya. Hartanya ada di Madinah. Ditinggalkan semua gitu. Kekayaannya ditinggalkan semua. Pergi ke Madinah. Itu ya ada yang karena lillahi ta'ala gitu ya. Karena Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan semua harta-harta yang ada di Mekah. Maka orang-orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan juga Rasulnya. Cuman ada beberapa sahabat yang hijrah itu bukan karena Allah dan Rasulnya, akan tetapi karena tahu bahwasanya ada kekasihnya yang juga hijrah, gitu. Atau karena ada kekasihnya yang ada di Madinah. Jadi karena perempuan gitu. Sama-sama hijrah, sama-sama keluar dari Mekah ke Madinah. Yang satu niatnya itu karena lillahi ta'ala. Yang satu niatnya karena itu, karena punya perempuan di Madinah gitu, yang mana ingin dinikahinya. Gitu. Maka kegiatannya sama gitu ya, sama keluar dari Mekah ke Madinah, tapi karena niatnya beda sehingga hasilnya beda. Gitu. Pahalanya beda ya. Orang yang ingin nikah keluar dari Madinah ingin nikah, ya dia cuma dapat nikahnya itu, nggak dapat pahala hijrah. Gitu ya. Kemudian kalau kita tarik ini, bahwasanya ulama mengatakan hadis ini itu mencakup sepertiga dari Islam itu sendiri gitu ya. Jadi hadis ini ya itu mencakup sepertiga bagian dari Islam tentang niat. Ini ya di bawah ini ulama menjelaskan. Di an-din imma dhahirun wa huwal amal au batinun wa huwa niyah. Gitu ya. Karena agama Islam itu dibagi menjadi dua. Amal zahir dan batin gitu ya. Kalau zahir adalah amal, batin adalah sesuatu yang ada dalam niat ya. Jadi kalau menurut pendapat ulama ini Abu Dawud ya. Jadi ada dua pendapat. Abu Dawud mengatakan agama Islam terbagi menjadi dua, zahir dan batin. Zahir adalah amal, batin adalah niat. Maka hadis ini mencakup setengah dari agama Islam itu sendiri karena membahas niat. Tuh, dari Imam Abu Dawud. Kemudian ada lagi yang mengatakan Imam Ahmad, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis inamal amal biniat itu adalah sulusul ilmu, sepertiga dari ilmu, ya, sepertiga dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dibagi menjadi tiga. Ada yang dikolbi dengan hati, walisan dengan lisan, ucapan, wajawarih dan juga perilaku perbuatan. Ya, jadi ada tiga, hati, lisan, dan amal perbuatan. Nah, karena dibagi menjadi tiga, maka
hadis innamal amal binniyat itu masuk kepada sulusul ilmu, sepertiga dari ilmu. Apa itu? Yaitu tentang kolbun, tentang hati. Seperti itu. Jadi ini merupakan hadis yang sangat penting, ya. Karena percuma amal kita bagus, tapi kita tidak pernah memperbaiki niat kita. Apakah betul kita itu ibadah, apakah betul kita itu berbuat baik itu karena Allah, atau memang ada karena faktor-faktor lain, ya. Entah itu ingin dipandang sebagai orang dermawan, atau ingin dapat perhatian dari mertua, misalkan gitu ya. Jadi betul-betul hadis ini menampar banyak orang-orang yang berbuat baik agar memperbaiki niat mereka. Agar apa? Agar niatnya itu harus selalu diperbaiki dan selalu lillahi ta'ala. Gitu. Nah, dari hadis ini juga bisa disimpulkan bahwasanya segala sesuatu itu kan digantungkan dengan niatnya. Amal-amal wajib, sholat, puasa, ya, dengan niat yang baik itu akan jadi pahala. Tapi kalau amal-amal wajib disertai dengan niat yang jelek, misalkan sholat karena takut, bukan takut karena Allah, tapi misalkan ya karena takut sama siapa gitu, atau karena memang peraturannya harus sholat. Jadi sholat bukan takut karena Allah, maka sholat itu jadi tidak baik karena diikutkan dengan niat. Ada juga perbuatan yang mubah, ya. Mubah itu perbuatan yang boleh, ya, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya makan, minum, ya, tidur. Ketiga hal ini adalah perbuatan mubah. Tapi jika misalkan tiga perbuatan ini dilandaskan dengan niat yang baik, maka tiga perbuatan yang mubah ini, yang boleh ini, itu akan menjadi amal ibadah. Kita makan, niatnya adalah misalkan agar bisa kuat untuk beribadah. Kita makan agar kita bisa kuat untuk kerja. Kita kerja, kita niat untuk memberi nafkah keluarga. Kita tidur, kita niat istirahat agar besoknya itu bisa selalu sehat dan bisa menjalankan sholat-sholat wajib dengan baik, ya, dengan sempurna. Karena kalau sakit kan nggak bisa gitu ya. Makanya dia tidurnya itu niat agar bisa istirahat, besoknya bisa ibadah lagi dengan lebih baik. Nah, makannya, minumnya, tidurnya itu akan jadi amal ibadah. Tidur mulai jam 10 malam sampai subuh jam 4. Itu selama tiap detik dia akan dapat ibadah. Kalau sebelum tidur dia niat, saya tidur malam ini biar besok kuat menjalankan ibadah, sholat subuhnya enggak ngantuk, kemudian di kerja nanti bisa lancar tanpa ada hambatan. Ya udah, bismillah saya tidur, niat tidur. Nah, tidurnya mulai jam 10 sampai jam berapa? Sampai jam 4, ya itu akan jadi ibadah terus gitu. Tidur itu bisa jadi ibadah. Bukan enak, enak sekali gitu.
Jadi seperti itu, tidurnya bisa jadi amal ibadah dia. Nah, bahkan ada ulama itu yang mengarang sebuah kitab niat. Jadi ada kitab khusus tentang kitab niat. Jadi di situ disebutkan niat untuk makan. Itu ada banyak. Niat pertama makan ini, niat kedua ini, niat ketiga ini, niat agar kuat ibadah, niat agar kuat meninggalkan maksiat, niat agar apa namanya, agar bisa kerja dan tidak zalim dengan apa namanya dengan bosnya, misalkan ya, kalau kita lemes-lemes itu kan kerja akhirnya kita zalim kepada bosnya kan gitu. Jadi banyak pokoknya niatnya itu ada gitu. Niat-niat khusus perbuatan mubah gitu. Perbuatan yang boleh gitu ya. Seperti olahraga itu bisa jadi pahala gitu. Itu ada khusus. Tujuannya apa? Tujuannya agar dengan niat yang baik kita itu bisa beribadah 24 jam. Bisa. Bagaimana cara ibadah 24 jam adalah dengan cara meletakkan niat-niat baik di setiap amal kita. Kita kerja, kita niati untuk mencari rezeki yang halal, untuk menafkahi keluarga, gitu. Ya berarti misalnya kerja teman-teman mulai jam 7 pagi sampai sore itu akan jadi ibadah, teman-teman. Hanya dengan niat ketika di awal kerja. Itu sangat apa ya, eman ya, cara bahasa Jawa itu eman. Sama-sama kita melakukan kegiatan, satu kantor misalkan ada 100 karyawan, sama-sama kerja mulai pagi sampai sore, sama-sama sebulan kerja full misalkan. Tapi ada satu orang karena dengan niat baiknya dia akan menghitung itu jadi ibadah gitu. Bayangkan kita sholat sunnah gitu ya, 4 rakaat aja sholat sunnah ya, 4 rakaat itu kan berapa ya? Anggap 5 menit itu kan sudah capek ya. Itu hanya 4 menit, ibadah 4 menit ya, sholat sunnah. Ibadah 4 menit. Bandingkan dengan orang karyawan ya, niatnya baik, dia ibadah mulai dari pagi sampai sore. Makanya hati-hati gitu ya, berhati-hati kita melihat orang yang kerja kantoran, kadang ya kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kita meremehkan atau menganggap dia itu sebagai orang yang apa ya bahasanya itu kedunyan. Kedunyan itu kok kerja tiap hari mikirin dunia. Loh. Kalau misalkan dia itu niatnya bagus ya, dia bisa punya pahala jauh lebih besar daripada orang ya di masjid terus. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Ini hal yang sepele tapi punya andil yang sangat besar terhadap kehidupan kita gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa selalu ibadah 24 jam? Maka kuncinya adalah di niat. Oke, itu mungkin itu hal yang paling penting dan paling pokok dalam hadis ini ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, semoga teman-teman ya setelah ini langsung udah apa yang akan teman melakukan setelah ini, mungkin ada yang mau kerja, udah diniati gitu. Ada yang mau jualan, udah diniati jualan dari rezeki halal. Udah tiap dia jualan, entah itu di PHP customer, di apa
ada customer tanya-tanya tapi nggak jadi beli gitu ya, banyak tanya nggak jadi beli dan lain sebagainya, atau misalkan ini kemana saja lah aktivitas harian kita, hendaknya kita beri niat yang baik sehingga setiap hari itu kita bisa mengisi tiap menit dan tiap jam yang kita punya itu menjadi amal ibadah gitu. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke. Sudah 30 menit ya. 30 menit itu sudah lama ya. Yang penting ilmu itu apa? Dipraktekkan, teman-teman. Oke, karena tidak ada pertanyaan di kolom chat, berarti saya anggap paham semua gitu ya. Nah, ini ada absensi ya, teman-teman. Ini jadi mulai hari ini dan juga besok malam ya ada seminar ada pelatihan bisnis ya besok malam. Itu akan diabsen. Oke. Bisa dilihat di kolom chat ada linknya ya. Bisa diklik. Di kolom chat udah ada absennya. Oke, terus langsung aja diklik, kemudian absensi ya. Oke, semoga teman-teman yang ikut pada siang hari ini diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan, semua hajat-hajatnya terkabul, yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, yang belum punya jodoh semoga dikasih pertemukan dengan jodoh ya. Yang sudah berkeluarga semoga diberi keluarga yang sakinah ya, keluarga yang tentram, digampangkan segala masalah-masalahnya, digampangkan segala beban-beban dalam hidupnya gitu ya. Kita tutup dengan bacaan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qil li sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa tawakkalna wa la khair. Allahumma fir dzunubana wa ghfir lana wa hawaijana fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.